Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Alifani Istika dengan nomor induk mahasiswa 2004027, program studi pendidikan bahasa Inggris kelas 1A1. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai akhlak sebagai dimensi moral ajaran Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu akhlak dan akhlak dalam ajaran agama Islam. Makna akhlak. Kata akhlak berasal dari kata akhlaku dalam bahasa Arab, yang merupakan bentuk jamak dari kata hulukun yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, karakter, budi pekerti, dan adat kebiasaan. Secara terminologi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Suatu perbuatan disebut akhlak jika perbuatan itu dilakukan oleh seseorang secara otomatis dan permanen, dalam artian lain telah mendarah daging dalam kehidupan sehari-harinya. Akhlak, misi dan tujuan agama Islam. Tiap-tiap rasul diutus tidak lain dengan tujuan untuk memperbaiki akhlak manusia. Tiap-tiap rasul diutus kepada umatnya untuk mengajarkan akhlak mulia dan mencontohkannya kepada mereka. Bagaimana akhlak itu harus ditampilkan dalam kehidupan nyata. Para rasul juga ditugaskan untuk memberi peringatan mengenai akibat buruk yang akan menimpa mereka jika tetap melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan cenderung bertujuan hanya untuk memuaskan nafsu belaka. Misi kenabian untuk menyempurnakan akhlak yang mulia merupakan kasih sayang Allah terhadap manusia. Allah memerintahkan manusia untuk berperilaku sejalan dengan kehendak Allah, yakni berlandaskan keimanan dengan niat lillah atau karena Allah, juga dilakukan secara benar dan ikhlas tanpa ada pamrih sedikitpun. Iman dan akhlak. Keberimanan yang benar dan komitmen pada syariah tidaklah sempurna bila tidak dibarengi dengan al-akhlak al-karimah. Iman yang terbesit dalam hati dan pelaksanaan ketentuan syariah tidak ada maknanya dan nilai praktisnya apabila efeknya tidak tampak dalam bentuk perilaku-perilaku yang baik dan terpuji. Hadis-hadis Rasul menyatakan hal-hal sebagai berikut tentang kebaikan dan moralitas perilaku akhlaki sebagai esensi dari ajaran agama Islam. Di antaranya, kebaikan itu adalah baiknya perilaku. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik perilakunya. Dan berperilakulah kepada orang-orang dengan perilaku yang baik. Cakupan dan lingkup ajaran akhlak. Akhlak sebagai ajaran tentang moral dalam Islam mencakup dimensi yang sangat luas, meliputi seluruh aspek hubungan yang terjalin pada manusia, termasuk pada dirinya sendiri dan kepada Allah sebagai Tuhannya. Norma-norma Islami meliputi yang pertama, akhlak terhadap Allah, yang kedua, akhlak terhadap diri sendiri, yang ketiga, akhlak terhadap sesama manusia, dan yang terakhir, akhlak terhadap lingkungan alam. Sumber akhlak Islami. Ukuran-ukuran normatif yang tercakup dalam ajaran akhlak Islam bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang tertuang dalam hadis-hadis Rasulullah. Adapun norma-norma kehidupan yang bersumber dari luar Islam, baik dari kebiasaan masyarakat atau ketetapan perundang-undangan pemerintah, selama hal itu baik bagi kehidupan manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip norma agama, maka norma tersebut mesti diikuti dan ditaati. Norma-norma Islami dapat bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau perundang-undangan dan adat istiadat masyarakat yang selaras dengan ruh ajaran Islam. Nabi Muhammad SAW sebagai model pelaksanaan akhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qalam, Surah ke-68 ayat 4, yang artinya, sesungguhnya engkau, wahai Muhammad,
memiliki akhlak yang tinggi. Ketinggian akhlak Rasulullah SAW ditunjukkan dengan kepribadian yang terikat secara penuh pada nilai hidup yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berpikir, berbicara, dan bertindak sepenuhnya dengan merujuk pada apa yang tertuang dalam Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai model kepribadian yang sempurna dalam menampilkan nilai-nilai moral kemanusiaan dalam kehidupan. Upaya mencapai martabat manusia sempurna, atau disebut juga insan kamil. Insan kamil artinya hamba Allah yang mengamalkan Islam kafah, atau secara totalitas dan secara optimal, yakni memenuhi perintah Allah. Untuk mencapai martabat insan kamil, maka manusia haruslah mengalami proses taroki atau menaik menuju Tuhan dengan menundukkan nafsu dan syahwat sekurang-kurangnya telah mencapai nafsu mutmainah, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Fajr, Surah ke-89, ayat 27-30 yang berbunyi, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho, lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku." Ulama Sufi, antara lain Imam Al-Ghazali, menjelaskan adanya 7 macam nafsu sebagai proses taroki atau menaik manusia menuju Tuhan, yakni nafsu amarah yang ditandai dengan adanya kesombongan, iri dengki, dendam, mengikuti hawa nafsu, serakah, jor-joran, pemarah, pembenci, tidak tahu kewajiban, dan akhirnya gelap karena tidak mengenal Tuhannya. Yang kedua adalah nafsu lawamah, yaitu enggan, cuek, senang memuji diri, pamer, dusta, mencari aib orang, senang menyakiti, dan pura-pura tidak tahu kewajiban. Yang ketiga yaitu nafsu mulhimah, ditandai dengan suka memberi, sederhana, menerima apa adanya, belas kasih, lemah lembut, taubat, sabar, tahan menghadapi kesulitan, dan siap menanggung betapa beratnya menjalankan kewajiban. Yang keempat yaitu nafsu mutmainah, yang ditandai dengan senang beribadah, senang sedekah, mensyukuri nikmat dengan memperbanyak amal, tawakal, ridho dengan ketentuan Allah, dan takut kepada Allah. Kemudian ada nafsu rodiyah, ditandai dengan pribadi yang mulia, zuhud, ikhlas, wirai, riyadah, dan menepati janji. Kemudian nafsu mardiyah, ditandai dengan bagusnya budi pekerti, bersih dari dosa kepada makhluk, rela menghilangkan kegelapannya makhluk, dan senang mengajak serta memberi penerangan kepada makhluk. Dan yang terakhir adalah nafsu kamilah, ditandai dengan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Riyadoh atau lahir batin sebagai proses menuju insan kamil. Untuk mencapai martabat insan kamil, nafsu kita seharusnya berada di tingkat ketujuh atau nafsu kamilah. Upaya mencapai martabat insan kamil ini hanyalah dapat terjadi melalui proses batin yang disebut dengan riyadoh, yaitu berlatih terus-menerus menundukkan nafsu dan syahwat, dan Rasulullah menyebutnya sebagai jihad akbar, yakni perang untuk mengalahkan nafsu sendiri hingga tunduk dikendalikan oleh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. 7 karakter inti dalam riyadoh. Yang pertama yaitu taubat. Selalu menuduh kepada dosanya sendiri, meyakini dirinya masih punya sangat banyak kekurangan dan selalu merasa membutuhkan Allah. Yang kedua zuhud, yaitu mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap lingkungannya dan memberi tanpa pamrih. Yang ketiga qanaah, yaitu merasa cukup, menerima pemberian Tuhan sesedikit apapun pemberiannya. Yang keempat tawakal ala Allah,
yaitu menyerahkan segala urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian uzlah, menyendiri di tengah hiruk-pikuk kehidupan dan bertekad kuat untuk menyiapkan diri supaya bisa berguna bagi kemajuan umat manusia. Kemudian mulazimatu azik, yaitu melanggengkan zikir kepada Allah dengan membuang ingatan-ingatan kepada selain Allah. Dan yang terakhir, sabar. Selalu sadar dan rela memaksakan jiwa raganya sendiri untuk selalu mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Maka kesimpulan dari penyampaian materi kali ini yaitu kita harus memiliki pemahaman yang baik mengenai ajaran agama Islam. Kita harus terus menambah pengetahuan kita dengan mempelajari ilmu-ilmu yang sebelumnya tidak kita ketahui untuk terus berubah menjadi lebih baik secara bertahap dengan selalu mengintrospeksi diri dan memperbaiki segala kekurangan kita. Sampai sini materi yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.